Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin dari Universitas Riau. Hari ini kita berada di Kecamatan Siak, tepatnya di depan Masjid Sultan Syarif Qasim II. Nah, kalau kita melihat Sungai Siak yang saat ini kita lihat di depan kita, airnya cukup bagus kelihatannya, cuman ada eceng gondok yang banyak berhanyutan. Nah, ini sebetulnya sangat bagus sekali untuk tempat bertelurnya udang, di mana tadi kita sudah sampai di Dinas Pertanian menyatakan bahwa sejak dibangunnya jembatan Latifah ya di belakang kita ini, bahwa udang-udang itu kembali sudah mulai menunjukkan hasil penangkapan yang banyak oleh nelayan. Ini menunjukkan bahwa selama ini sebelum dibangunan jembatan ini, masuknya kapal-kapal besar ini sebetulnya mengganggu ekosistem daripada udang kita yang ingin bertelur. Eceng gondok ini salah satu tempat udang bertelur, tapi kalau dibiarkan secara terus-menerus tidak diadakan pengontrolan terhadap jumlah populasinya, nanti akan menyebabkan eceng gondok ini akan menumpuk pada satu tempat yang bisa menyebabkan Sungai Siak ini semakin mengecil. Nah, untuk itu mungkin pemerintah daerah Kabupaten Siak ini perlu melihat bagaimana cara untuk menetralkan atau mengontrol seluruh eceng gondok ini. Hari ini kami berada di tepian Sungai Siak, khususnya di bagian hilir, tepatnya di daerah atau di Kecamatan Sungai Apit. Kita lihat bahwa kondisi perairan hari ini sedang pasang sepertinya, di mana air sampai ke pinggiran sungai. Dan melihat kondisi ini sebenarnya kita lihat bahwa tidak terlalu padat lagi jalur lintas kapal yang ada di muara Sungai Siak ini atau di Sungai Siak ini sendiri. Sehingga berdasarkan informasi juga yang kita lihat, kondisi dari pinggiran sungai mulai membaik, yaitu dengan banyaknya atau lebatnya juga tumbuhan riparian, serta juga dari beberapa informasi kita wawancara juga dengan masyarakat, adanya munculnya udang-udang. Dulunya udangnya sudah mulai agak berkurang, sekarang sudah mulai kembali lagi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya berkait dengan kualitas perairannya, karena sangat tergantung kepada kondisi yang ada di hulu dan di tengah daripada Sungai Siak itu sendiri. Dan apabila itu tidak bisa dikelola dengan baik, tentunya juga akan berdampak kepada kualitas yang ada di bagian hilir. Karena di bagian hilir ini tidak hanya yang berasal dari hulu atau tengah, tapi juga dia berasal dari pasang yang berasal dari laut. Dan tentunya kita tahu bahwa di sekitar Sungai Apit ini juga terdapat perusahaan atau ada pertambangan yaitu minyak yang mungkin saja itu juga bisa memberikan dampak. Meskipun memang perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita bisa memperkecil dampak itu. Selanjutnya juga adanya masukan dari arah laut ke arah muara yang kemudian sampai ke arah hulu akibat adanya pasang surut. Berdasarkan penelitian kami terdahulu di Sungai Siak ini, khususnya di bagian hilir ini, untuk salinitas itu bisa sampai ke daerah Mempura. Itu sudah mulai ada salinitasnya walaupun mungkin masih kecil. Tetapi kadang-kadang pada musim-musim tertentu itu bisa juga sampai ke daerah Kecamatan Tualang. Itu berdasarkan beberapa hasil penelitian kita. Dan memang pengaruh pasang surut ini sangat tergantung kepada pasang yang terjadi di laut, kemudian juga debit air yang masuk melalui Sungai Siak ini, baik dari hulu maupun dari bagian tengahnya. Tentunya itu akan berpengaruh kepada kualitas daripada perairan ini. Tentunya untuk upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengelola dan menata kembali di bagian hulu dan juga di bagian tengah atau bagian hilir. Yang pasti adalah bahwa di dan sepanjang sungai atau di dan sepanjang Das Siak ini memang perlu penanganan yang sangat serius daripada kita semua, dan tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pemanfaatan maupun pengelolaan dari Das Siak. Kami sudah melakukan kunjungan lapangan pada hari ini dengan melihat kondisi lapangan, terutama bagian hilir yang bertepatan dengan Desa Tanjung Kuras, yaitu Kabupaten Siak. Dalam pantauan kami di lapangan menunjukkan bahwa kondisi di bagian hilir ini merupakan bagian akhir dari berbagai aktivitas yang ada, termasuk yang ada di darat dan di sekitar badan sungai. Nah, kalau kita melihat kondisi yang ada di sungai, pada saat ini kondisi air lagi mengalami pasang,
tentunya ini merupakan daerah bagian hilir, yaitu merupakan daerah muara sungai Siak. Kalau kita perhatikan kualitas airnya secara fisik, warna airnya tentunya kita lihat di sini tidak jernih, yaitu keruh. Ini pengaruh desakan air laut yang masuk ke daerah bagian sungai, yaitu di dekat muara. Di sini ada terjadi percampuran dua masa air yang berbeda dari sungai Siak dengan yang ada dari laut. Daerah ini merupakan dinamika yang tinggi dan merupakan ekosistem yang unik yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Karena apa? Karena berbagai makhluk hidup biota, terutama dari subsektor perikanan, yaitu berupa ikan, merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Kuras. Menurut informasi dari masyarakat, terutama juga dari tokoh masyarakat, yang tadinya masyarakat merupakan mata pencarian ikan di sini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun akhir-akhir ini berbagai aktivitas yang ada di sekitaran sungai itu menimbulkan kualitas airnya itu menjadi menurun, sehingga dapat mempengaruhi ekosistem, dapat mendegradasi, menurunkan fungsi ekosistem, tatanan lingkungan, dan pada akhirnya ikan atau biota yang hidup di dalamnya itu mengalami keracunan ataupun kematian. Dikhawatirkan berbagai aktivitas yang ada itu dapat menimbulkan dampak selanjutnya. Selain lingkungannya rusak, ikannya mati ataupun yang dikonsumsi oleh manusia, tentunya ini akan dapat menyebabkan kesehatan manusia juga akan menurun. Oleh sebab itu, kita menghimbau kepada seluruh pihak, terutama pelaku usaha ataupun industri ataupun swasta, ataupun dari masyarakat sendiri, yang tentunya menghasilkan hasil buangan atau limbah, itu perlu terlebih dahulu dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Apalagi ke badan sungai yang merupakan sungai ini tadi tempat mata pencarian masyarakat Desa Tanjung Kuras. Sekali lagi kita mengimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku industri juga usaha, perlu mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang juga memperhatikan kesehatan sungai itu sendiri untuk kepentingan generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari anggota tim penyusunan rencana pengelolaan das Siak terpadu tahun 2022. Anggota adalah Bapak Dr. Zulkifli, yang kedua adalah Bapak Dr. Nurdin, yang ketiga adalah Bapak Dr. Nur El Fajri, memberikan suatu deskripsi secara komprehensif dari hulu, tengah, dan hilir. Untuk yang ada di bagian hulu, kami melihat yang menjadi skala prioritas adalah karena memang topografi daripada hulu Sungai Siak itu adalah yang pertama adalah tanahnya adalah potensi erosi, satu. Kemudian yang kedua adalah yang terjadi sensitivitas manakala terjadi hujan, itu terjadi percikan yang berpotensi akan terjadinya longsor yang membawa terjadinya erosi sehingga akan masuk ke badan sungai menjadi proses sedimentasi. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya adalah juga karena banyaknya lahan kritis yang tentunya ini akan menaikkan runoff dan mengurangi terhadap infiltrasi yang memberikan dampak terhadap proses banjir yang ada di hulu Sungai Siak. Kemudian yang ada di tengah yang menjadi bagian yang sangat kompleks itu yang pertama adalah karena didominasi oleh limbah domestik, ya. Sehingga adalah menjadi beban daripada Sungai Siak itu adalah salah satunya kaitannya dengan kualitas air dari perspektif COD, BOD, TSS, dan E. coli. Ini ditandai dengan tingginya daripada E. coli yang ada di bagian tengah, sehingga ini menjadi perhatian yang kaitannya adalah bagaimana Sungai Siak ini ke depan karena ada PDAM Tirta Siak yang tentunya ini menjadikan pemikiran untuk treatment ke depan yang kaitannya adalah kualitas air yang standar untuk diminum. Kemudian di bagian hilir adalah tumbuhnya industri ataupun kedua terjadinya adalah monokultur keseragaman daripada tajuk pohon. Nah ini dengan adanya sawit itu yang mestinya biasanya variatif adalah daunnya yang bervariasi yang di situ adalah berpotensi untuk menahan hujan. Ini dengan adanya sawit itu menjadikan air jatuh di permukaan menjadi runoff.
Kemudian akarnya juga, karena akar tunggal itu tidak bisa menyitam terhadap air tanah. Nah, fenomena ini terjadi juga dari hulu, tengah, hilir, itu adalah terjadinya keseragaman terhadap mutu. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kaitannya dalam hal ini adalah Sungai di Siak adalah menjadi bagian kesejahteraan, menjadi jantung ekonomi sosial masyarakat yang ada di sekitar sepanjang aliran sungai. Itu tentunya adalah harus diselamatkan dan untuk kesejahteraan daripada generasi penerus yang akan datang.